Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Pernahkah Anda merasa bahwa kebaikan yang Anda berikan tidak dihargai, malah dimanfaatkan oleh orang lain? Anda memberi tanpa pamrih, berharap hanya untuk melihat kebahagiaan dan kebaikan berkembang di sekitar Anda, namun yang Anda terima hanyalah pengabaian, bahkan pengkhianatan. Anda memberi waktu, perhatian, dan dukungan, tetapi pada akhirnya, orang-orang yang Anda bantu justru pergi begitu saja, meninggalkan Anda dengan rasa kecewa dan luka yang dalam. Tetapi, bagaimana jika semua itu terjadi untuk sebuah alasan yang lebih besar? Sebab, dalam dunia ini, tidak jarang kita menemui orang yang hanya datang kepada kita ketika mereka membutuhkan sesuatu, namun pergi begitu saja setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka menganggap kebaikan kita sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, tanpa menyadari bahwa tindakan mereka akan membawa dampak yang jauh lebih besar bagi diri mereka sendiri. Ketika penyesalan datang, itu bukan hanya karena kehilangan orang yang baik hati, tetapi juga karena mereka menyadari betapa berartinya kebaikan tersebut yang mungkin mereka abaikan sebelumnya. Namun, meskipun kita merasa dimanfaatkan, kita juga memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam setiap luka yang ditinggalkan oleh mereka yang telah menyalahgunakan kebaikan kita, terdapat ruang untuk perubahan dan pembelajaran yang mendalam. Tema ini mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana kita memberi, bagaimana kita membangun batasan, dan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan dalam memberi tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa kebaikan sejati bukan hanya tentang memberi kepada orang lain, tetapi juga tentang memberi kepada diri kita sendiri, dalam bentuk perlindungan, penghargaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang pantas kita terima. Kebaikan adalah salah satu sifat yang paling dihargai dalam kehidupan sosial. Seseorang yang memiliki sifat baik hati seringkali merasa terdorong untuk membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka memberi dengan tulus, baik dalam bentuk waktu, perhatian, ataupun sumber daya. Kebaikan ini tidak hanya terbatas pada tindakan kecil, tetapi bisa melibatkan pengorbanan besar, memberikan dukungan emosional, finansial, atau bahkan fisik kepada mereka yang membutuhkan. Namun, dalam banyak kasus, kebaikan ini tidak selalu dihargai atau diperlakukan dengan cara yang pantas. Sebaliknya, orang yang menerima kebaikan tersebut bisa saja memanfaatkannya tanpa merasa perlu memberi timbal balik atau menunjukkan rasa terima kasih. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut, di mana satu pihak terus memberi tanpa mendapatkan apapun sebagai balasan, baik itu dalam bentuk pengakuan, rasa terima kasih, atau bantuan kembali. Fenomena inilah yang seringkali membuat seseorang merasa dimanfaatkan. Mereka yang memberi dengan niat tulus mulai menyadari bahwa kebaikan mereka hanya dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa kelelahan, baik fisik maupun emosional, karena memberi tanpa henti tanpa mendapatkan apapun sebagai gantinya. Pada titik ini, mereka yang sebelumnya memberi dengan sukacita mulai merasa kecewa dan bahkan merasa dikhianati. Kebaikan yang mereka berikan telah disalahgunakan, dan perasaan dihargai yang seharusnya hadir dalam hubungan tersebut kini hilang. Namun, di sisi lain, orang yang sebelumnya memanfaatkan kebaikan tersebut mungkin tidak menyadari dampak dari tindakan mereka. Mereka bisa jadi tidak menyadari bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari seseorang yang dengan tulus memberikan apa yang mereka miliki, dan mungkin mereka merasa tidak ada yang salah dengan menerima bantuan tersebut. Pada awalnya, mereka mungkin merasa bahwa kebaikan itu datang begitu saja, tanpa memahami bahwa ada energi, waktu, dan pengorbanan yang terlibat.
Mereka tidak pernah bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka memberi kembali atau menghargai apa yang telah diterima. Mereka merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang wajar, tanpa menyadari bahwa hubungan yang sehat harus melibatkan timbal balik, bukan hanya pemanfaatan sepihak. Namun, ketika orang yang baik hati akhirnya memutuskan untuk menarik diri, baik secara emosional maupun fisik, atau mulai membatasi kebaikan yang diberikan, orang yang telah memanfaatkannya mulai merasakan kekosongan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang dulu selalu ada untuk mereka. Seseorang yang tidak hanya memberi dengan tulus tetapi juga memberi dengan penuh perhatian. Saat itu, penyesalan muncul, tetapi seringkali datang terlambat. Mereka menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk menghargai orang yang telah banyak berkorban demi mereka, dan kini hubungan yang rusak tidak dapat diperbaiki dengan mudah. Penyesalan mereka muncul dalam bentuk kesadaran bahwa mereka telah menyia-nyiakan kebaikan yang seharusnya dihargai, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Penyesalan yang datang ini bukan hanya dirasakan oleh mereka yang telah memanfaatkan kebaikan, tetapi juga oleh mereka yang memberi. Orang yang memberi kebaikan mungkin merasa kecewa bukan hanya karena mereka telah dimanfaatkan, tetapi juga karena mereka telah kehilangan bagian dari diri mereka yang ingin membantu dan memberi tanpa batas. Mereka merasa seperti telah terlalu banyak memberi, dan kini mereka merasa kosong dan terluka. Dalam proses ini, mereka belajar bahwa meskipun niat mereka adalah untuk kebaikan, tidak semua orang akan memahami atau menghargai kebaikan tersebut. Mereka juga mulai menyadari bahwa mereka harus mulai melindungi diri mereka sendiri dari orang-orang yang hanya menginginkan keuntungan tanpa memberikan apapun sebagai balasan. Di sini, tema ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang pentingnya menetapkan batas dalam memberi kebaikan. Memberi kebaikan tanpa batas mungkin terdengar seperti hal yang mulia, tetapi ini juga bisa menjadi jalan menuju kelelahan emosional dan fisik. Kebaikan yang tidak dihargai atau bahkan disalahgunakan dapat menyebabkan seseorang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali kapan harus memberi dan kapan harus berhenti memberi. Memberi dengan penuh kesadaran dan dengan pemahaman bahwa kita berhak untuk dihargai adalah cara untuk melindungi diri kita sendiri dari rasa kecewa yang mendalam. Batasan dalam memberi kebaikan bukan berarti menjadi keras atau tidak peduli terhadap orang lain, melainkan tentang memahami bahwa kita juga memiliki kebutuhan dan hak untuk dihargai. Kebaikan yang diberikan dengan tulus harus dihargai dengan cara yang layak, baik oleh orang yang menerimanya maupun oleh diri kita sendiri. Ketika kita belajar untuk menetapkan batas, kita menjadi lebih bijaksana dalam memberi, lebih paham kapan kita memberi tanpa mengorbankan diri kita, dan lebih mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. Meskipun tema ini banyak menyoroti pengkhianatan dan penyesalan, ada sisi positif yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Seseorang yang telah merasa dimanfaatkan akan belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan menjadi lebih selektif tentang siapa yang layak mendapatkan kebaikan mereka. Pengalaman ini mengajarkan mereka bahwa memberi tidak harus dilakukan dengan mengorbankan diri sendiri, dan bahwa kebaikan harus dihargai dengan cara yang seharusnya. Selain itu, pengalaman ini membuka peluang bagi pertumbuhan pribadi. Seseorang yang telah belajar dari pengalaman pahit ini bisa menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan. Mereka juga akan lebih paham tentang bagaimana cara memberi dengan niat yang benar, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Tema ini mengajak kita untuk merefleksikan diri kita sendiri dalam memberi kebaikan kepada orang lain. Apakah kita memberi karena tulus ingin membantu? Ataukah kita memberi karena merasa terpaksa? Apakah kita memberi dengan harapan akan mendapatkan sesuatu sebagai balasan? Ataukah kita memberi tanpa mengharapkan apapun selain kebaikan itu sendiri?
Melalui refleksi ini, kita bisa lebih memahami motivasi kita sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Kita dapat lebih sadar akan bagaimana cara kita berinteraksi dan memberi dalam hubungan sosial kita, dan lebih memahami pentingnya menetapkan batas serta menghargai diri sendiri dalam proses memberi. Dengan cara ini, kita bisa melindungi integritas emosional kita sambil tetap memberi dengan niat yang baik, sehat, dan berkelanjutan. Penting untuk memahami bahwa penyesalan yang datang dalam hubungan seperti ini seringkali menjadi titik balik yang signifikan dalam hidup seseorang. Penyesalan, meskipun menyakitkan, dapat membuka jalan bagi perubahan besar. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah memberikan terlalu banyak kepada orang yang tidak menghargai atau bahkan menyalahgunakan kebaikan tersebut, mereka mulai belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dan lebih penting lagi, mereka belajar bagaimana menetapkan batasan dalam memberi. Inilah saatnya untuk memahami bahwa kebaikan harus datang dengan kesadaran, bahwa memberi bukanlah tentang kehilangan diri dalam prosesnya, melainkan tentang membangun keseimbangan dalam setiap hubungan yang kita jalani. Namun, bagi mereka yang memanfaatkan kebaikan tanpa rasa terima kasih, penyesalan itu datang dengan cara yang sering kali mengganggu. Mereka mungkin tidak menyadari seberapa besar pengaruh kebaikan orang lain dalam hidup mereka sampai orang tersebut mulai menarik diri. Ketika seseorang yang selalu ada untuk mereka tiba-tiba tidak lagi menawarkan dukungan, perhatian, atau kebaikan seperti sebelumnya, rasa kehilangan itu menjadi begitu nyata. Penyesalan muncul saat mereka mulai sadar bahwa mereka telah mengambil begitu banyak tanpa memberi kembali. Mereka terkejut melihat bahwa hubungan yang mereka anggap kuat dan stabil ternyata rapuh dan mudah rusak ketika tidak ada rasa saling menghargai. Terkadang, penyesalan ini muncul dalam bentuk kehilangan yang tidak dapat diperbaiki. Mereka menyadari bahwa kebaikan yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan, dan orang yang telah memberi tersebut mungkin tidak akan kembali seperti semula, atau bahkan bisa menghilang dari hidup mereka sepenuhnya. Ketika ini terjadi, penyesalan menjadi lebih dalam, dan mereka seringkali terjebak dalam perasaan bersalah yang terus menghantui mereka. Mereka mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi pada kenyataannya, kadang-kadang kerusakan tersebut sudah terlalu besar untuk diperbaiki dengan kata-kata atau tindakan sederhana. Kerusakan yang terjadi seringkali adalah akibat dari ketidakpedulian mereka terhadap perasaan orang yang telah memberi terlalu banyak kepada mereka. Meskipun pengalaman ini bisa sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak, disinilah letak proses pembelajaran yang paling penting. Seseorang yang telah memberi terlalu banyak dan merasa dimanfaatkan akan mulai belajar untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan mereka. Mereka akan mulai menyadari bahwa kebaikan harus disertai dengan kesadaran bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kebaikan kita dengan cara yang sama. Mereka juga akan memahami pentingnya membangun batasan yang sehat dalam hubungan sosial. Kebaikan yang diberikan dengan kesadaran ini tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sejati. Bagi mereka yang telah memanfaatkan kebaikan orang lain, pengalaman ini juga bisa menjadi titik balik yang mengubah cara mereka berhubungan dengan orang lain di masa depan. Penyesalan yang mereka rasakan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang nilai dari timbal balik dalam hubungan manusia. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya bisa terus mengambil tanpa memberi, mereka mungkin mulai berpikir dua kali tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang ada di sekitar mereka. Mereka akan mulai belajar untuk lebih menghargai apa yang orang lain lakukan untuk mereka, dan mungkin akan merasa terdorong untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Proses ini bisa memakan waktu, karena penyesalan seringkali membawa rasa malu yang dalam, tetapi ini adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi yang sejati. Namun, meskipun penyesalan membawa pembelajaran, ada kalanya hubungan yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan mudah.
Beberapa orang yang telah dimanfaatkan mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi bisa memberikan kebaikan kepada orang yang telah menyalahgunakannya. Mereka mungkin merasa bahwa kepercayaan yang telah dibangun selama ini telah hilang, dan meskipun penyesalan yang dirasakan oleh pihak yang memanfaatkan kebaikan itu adalah langkah awal untuk perbaikan, ada kalanya pengkhianatan terlalu dalam untuk diperbaiki. Dalam situasi seperti ini, orang yang telah memberi kebaikan mungkin merasa lebih baik untuk melepaskan hubungan tersebut dan berfokus pada kesejahteraan pribadi mereka. Pada titik ini, penting untuk menyadari bahwa kebaikan yang diberikan dalam hubungan yang tidak sehat tidak boleh menjadi alasan untuk terus bertahan dalam hubungan tersebut. Menetapkan batasan dan melepaskan hubungan yang tidak lagi memberi dampak positif bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan emosional dan mental. Ini adalah saat ketika seseorang menyadari bahwa memberi kepada orang yang tepat, yang benar-benar menghargai dan memahami nilai dari kebaikan tersebut, lebih penting daripada terus memberikan pada mereka yang tidak pernah menghargai. Tema ini juga mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri dalam setiap hubungan. Memberi kebaikan bukan berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan atau kesejahteraan kita untuk orang lain. Kita bisa menjadi orang yang baik hati tanpa harus membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikan tersebut. Menjadi baik tidak berarti harus menerima perlakuan yang tidak adil atau tidak menghargai diri sendiri. Kita memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan timbal balik dalam setiap hubungan yang kita jalin. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk menjadi lebih bijaksana dalam memilih orang-orang yang layak mendapatkan kebaikan kita. Bukan berarti kita harus menjadi curiga atau tertutup, tetapi lebih kepada mengenali siapa yang benar-benar menghargai apa yang kita beri dan siapa yang hanya melihat kebaikan kita sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika kita belajar untuk memilih dengan bijak dan memberikan kebaikan dengan kesadaran, kita membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan, di mana kebaikan dihargai dan timbal balik adalah hal yang alami. Tema ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kebaikan yang tulus memang harus diberikan, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan dan batasan dalam memberikan itu, karena kita berhak untuk dihargai dan dihormati. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun penuh dengan penyesalan dan kekecewaan, memberikan kita kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Kita dapat melihat bahwa pada akhirnya, proses penyembuhan dan perubahan yang dibawa oleh pengalaman ini sangat bergantung pada bagaimana seseorang memilih untuk merespons penyesalan dan pengkhianatan yang dialami. Penyesalan yang datang setelah dimanfaatkan seringkali memberikan rasa sakit yang mendalam. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih konstruktif, itu bisa menjadi kesempatan untuk introspeksi diri yang luar biasa. Pada titik ini, seseorang yang merasa dimanfaatkan bisa memilih untuk tidak hanya menjadi korban, tetapi juga belajar untuk berkembang dan membangun kembali kekuatan pribadi mereka. Penting untuk dicatat bahwa dalam banyak situasi, rasa sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan atau pemanfaatan kebaikan tidak hanya datang dari tindakan orang lain, tetapi juga dari perasaan bahwa kita telah mengabaikan kebutuhan kita sendiri demi orang lain. Ketika kita terlalu banyak memberi tanpa memperhatikan kesejahteraan diri, kita cenderung kehilangan rasa diri kita sendiri. Proses penyembuhan dimulai dengan pengakuan bahwa kita berhak untuk menjaga batasan yang sehat, bahwa kita memiliki hak untuk memberi hanya kepada orang yang benar-benar menghargai dan layak menerima kebaikan tersebut. Ini adalah pelajaran besar yang datang dari pengalaman tersebut, bahwa memberi kebaikan bukan berarti mengorbankan diri kita atau meremehkan nilai dan kebutuhan pribadi kita. Pada saat yang sama, penyesalan yang dialami oleh mereka yang telah memanfaatkan kebaikan juga bisa menjadi panggilan untuk perubahan dalam diri mereka. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari orang lain, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit tentang karakter mereka sendiri.
Meskipun awalnya mungkin ada perasaan defensif atau bahkan penolakan terhadap perasaan bersalah, lambat laun mereka akan mulai merenung. Penyesalan yang mendalam seringkali membuka jalan bagi kesadaran diri yang lebih besar. Mereka yang telah memanfaatkan kebaikan tersebut akhirnya menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan orang yang baik hati, tetapi juga menghancurkan hubungan yang sebenarnya bisa memberikan lebih banyak kepuasan dan makna dalam hidup mereka. Ketika kesadaran ini datang, mereka akan menghadapi pilihan. Apakah mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki hubungan tersebut, atau apakah mereka akan terus hidup dalam penyesalan tanpa mencoba untuk berubah? Salah satu aspek yang seringkali sulit diterima dalam pengalaman ini adalah bahwa tidak semua hubungan bisa diperbaiki. Setelah terlalu banyak pengkhianatan atau penyalahgunaan, kepercayaan yang rusak mungkin terlalu sulit untuk dipulihkan. Inilah saatnya bagi orang yang merasa dimanfaatkan untuk menyadari bahwa tidak semua orang akan menghargai kebaikan mereka, dan terkadang melepaskan hubungan yang tidak sehat adalah langkah terbaik untuk kesejahteraan pribadi. Melepaskan tidak berarti menyerah, tetapi lebih pada pemahaman bahwa kita berhak untuk memilih dengan siapa kita ingin berbagi energi dan kebaikan kita. Kita tidak harus terus memberi kepada orang yang tidak siap atau tidak mampu menghargai apa yang kita berikan. Dalam konteks ini, tema ini mengajak kita untuk berpikir tentang bagaimana kita membangun hubungan yang saling mendukung dan seimbang. Kebaikan sejati dalam hubungan harus saling mengalir, tidak hanya datang dari satu pihak saja. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak saling memberi dan menerima dalam proporsi yang adil, dan kedua belah pihak merasa dihargai dan diakui. Namun, hubungan yang tidak sehat, di mana satu pihak terus-menerus memberi tanpa ada timbal balik, pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan kebencian. Kebaikan yang diberikan dengan niat yang tulus harus dihargai dengan cara yang sama, dan jika tidak, kita harus belajar untuk menilai ulang hubungan tersebut. Penting juga untuk memahami bahwa pengalaman merasa dimanfaatkan tidak hanya berakhir dengan penyesalan atau kesedihan. Sebaliknya, pengalaman ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk memperkuat karakter dan keterampilan emosional kita. Seseorang yang telah belajar untuk mengelola rasa sakit dan kekecewaan dengan bijaksana akan menjadi lebih tangguh dan lebih paham tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Mereka akan lebih berhati-hati dalam memberi kebaikan, namun tetap dapat melakukannya dengan penuh kasih dan tanpa rasa takut akan disalahgunakan. Pembelajaran ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik, yang tidak hanya mengetahui batasan diri tetapi juga mampu menjaga kesehatan emosional kita dalam setiap interaksi. Bagian penting dalam proses ini adalah belajar untuk memaafkan diri sendiri. Banyak kali, kita merasa bersalah atau malu karena telah memberi terlalu banyak atau terlalu percaya pada orang yang tidak menghargai kita. Namun, penting untuk diingat bahwa kebaikan yang kita berikan tidak pernah sia-sia, meskipun tidak selalu mendapatkan balasan yang kita harapkan. Kita memberi karena itu adalah bagian dari siapa kita, bukan karena kita mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Dalam proses ini, kita belajar untuk melepaskan rasa bersalah, untuk memaafkan diri kita sendiri atas keputusan yang kita buat, dan untuk menganggapnya sebagai pelajaran berharga dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk memaafkan diri sendiri, kita juga membuka ruang untuk perubahan dan pertumbuhan. Kita mulai memahami bahwa kita tidak perlu menjadi korban dari tindakan orang lain, dan bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita memberi, bagaimana kita menetapkan batasan, dan bagaimana kita mengelola hubungan kita ke depan. Kita tidak perlu merasa bersalah atas kebaikan yang kita berikan, tetapi kita harus belajar untuk memberi dengan kesadaran penuh dan tanpa kehilangan diri kita dalam prosesnya. Dengan segala pembelajaran yang datang dari pengalaman tersebut, kita akhirnya bisa merangkul kebijaksanaan yang diperoleh. Kebaikan, meskipun penting, harus diberikan dengan penuh kesadaran, dan selalu ada ruang untuk menetapkan batas yang sehat.
Kita berhak untuk merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat dalam setiap hubungan, dan kita berhak untuk melindungi energi dan kebahagiaan kita. Kebaikan yang tulus akan menemukan tempatnya pada akhirnya, dan kita akan lebih siap untuk memberi tanpa takut dimanfaatkan, sambil menjaga integritas dan keseimbangan dalam hubungan kita. Proses penyembuhan dan perubahan ini tidak hanya membuat kita lebih bijaksana dalam memberi kebaikan, tetapi juga membuka jalan untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan di masa depan. Dengan belajar untuk menjaga keseimbangan, memberi dengan kesadaran, dan melindungi diri kita dari pemanfaatan, kita dapat menciptakan kehidupan sosial yang lebih sehat dan harmonis. Kita juga bisa melihat bahwa perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan dari perasaan dimanfaatkan memerlukan waktu dan kesabaran. Penyesalan, meskipun dapat membuka mata dan memberi kesempatan untuk perubahan, tidak akan serta-merta mengubah keadaan atau menyembuhkan luka yang ada. Disinilah pentingnya memberi diri kita waktu untuk benar-benar meresapi apa yang telah terjadi, menerima perasaan sakit, dan memulai proses perbaikan dari dalam diri kita sendiri. Untuk mereka yang merasa dimanfaatkan, ini adalah waktu yang penuh dengan refleksi. Bagaimana kita sampai di titik ini? Mengapa kita begitu mudah memberi tanpa mempertimbangkan apakah kita mendapat apa yang seharusnya kita terima? Ini bukan berarti kita perlu merasa bersalah karena memberi kebaikan, melainkan saat yang tepat untuk mengenali pola dalam diri kita yang mungkin perlu diubah. Terkadang, kita cenderung memberi lebih karena takut ditolak atau merasa bahwa kebaikan kita adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan dan cinta. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa kita harus lebih mengutamakan diri kita sendiri terlebih dahulu dan menyadari bahwa memberikan kepada orang lain seharusnya tidak membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Penting untuk dipahami bahwa memberi bukanlah tindakan yang salah, tetapi memberi dengan harapan yang tidak realistis atau memberi kepada orang yang tidak mampu memberi kembali dengan cara yang sehat bisa berisiko. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk mengenali apakah kita sedang memberi dari tempat yang sehat ataukah karena ada rasa takut atau ketidakamanan yang mendalam yang mendorong kita untuk terus memberikan meskipun tidak dihargai. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan kita dan melindungi diri dari pemanfaatan yang berlarut-larut. Selain itu, tema ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pertumbuhan pribadi setelah perasaan dimanfaatkan atau disalahgunakan. Ketika kita berada dalam hubungan yang tidak seimbang, kita mungkin merasa seperti tidak berdaya atau terjebak. Namun, pengalaman ini memberikan kesempatan untuk belajar tentang apa yang kita inginkan dan tidak inginkan dalam hubungan kita di masa depan. Ini adalah kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih cerdas dalam membuat pilihan, dan lebih paham tentang apa yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial kita. Setelah proses penyembuhan selesai, kita akan lebih siap untuk membangun hubungan yang lebih sehat, di mana kebaikan dan perhatian diberikan dengan cara yang tidak membuat kita merasa terabaikan atau dimanfaatkan. Bagi mereka yang telah memanfaatkan kebaikan orang lain, penyesalan datang dengan beban yang tidak ringan. Ini bukan hanya tentang kehilangan orang yang memberi, tetapi juga tentang kehilangan rasa hormat diri mereka sendiri. Menggunakan orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa memberi balik adalah tindakan yang merusak hubungan dan, lebih penting lagi, merusak integritas pribadi. Penyesalan yang datang setelah memanfaatkan seseorang bukanlah sesuatu yang mudah diterima, karena mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari kebaikan yang tulus tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap orang tersebut. Terkadang, ini membuka kesadaran tentang pentingnya nilai saling memberi dalam hubungan yang sehat. Bagi mereka yang berada di posisi ini, perasaan penyesalan bisa menjadi motivasi untuk berubah. Namun, perubahan yang nyata hanya bisa terjadi ketika mereka benar-benar merenung dan memahami mengapa mereka bertindak dengan cara tersebut. Apakah itu karena egoisme, ketidakpahaman akan batasan yang sehat,
atau karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana cara menghargai orang lain secara tulus? Proses untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini melibatkan kesediaan untuk menghadapi kenyataan bahwa tindakan mereka mungkin telah melukai seseorang dengan cara yang tak terhitung, dan bahwa untuk memperbaiki keadaan, mereka harus menunjukkan tindakan nyata untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar berubah. Namun, meskipun penyesalan dan kesadaran akan kesalahan adalah langkah pertama, tidak semua hubungan yang rusak dapat diperbaiki begitu saja. Ada kalanya, meskipun ada penyesalan, orang yang telah dimanfaatkan memilih untuk tidak kembali ke hubungan tersebut karena mereka merasa bahwa kepercayaan yang telah rusak terlalu dalam untuk diperbaiki. Bagi mereka yang merasakan hal ini, penting untuk menerima bahwa tidak semua hubungan dapat dipulihkan, dan itu bukan tanda kelemahan. Melepaskan adalah bagian dari perjalanan untuk melindungi diri kita sendiri dari lebih banyak rasa sakit dan memastikan bahwa kita tidak mengulangi pola yang sama di masa depan. Melalui semua proses ini, kita akhirnya mulai melihat bahwa penyesalan, meskipun datang terlambat, bisa menjadi katalisator untuk perubahan positif. Bagi mereka yang dimanfaatkan, ini bisa menjadi momen untuk lebih memahami diri sendiri dan membuat perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia. Bagi mereka yang telah menyalahgunakan kebaikan, ini bisa menjadi panggilan untuk bertumbuh dan memperbaiki kesalahan mereka, jika mereka bersedia untuk melakukan upaya yang diperlukan. Meskipun prosesnya tidak mudah dan penuh dengan tantangan, hasil akhirnya adalah pembelajaran yang mengarah pada hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Sebagai individu, kita harus terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui pemahaman kita tentang hubungan, kebaikan, dan kepercayaan. Kita perlu belajar kapan harus memberi, kapan harus menerima, dan kapan harus menetapkan batasan untuk menjaga keseimbangan. Kebaikan harus tetap menjadi kekuatan yang kita berikan kepada dunia, tetapi kita harus memberi dengan kesadaran penuh bahwa kita berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Ketika kita bisa memberikan kebaikan dengan cara yang sehat dan tidak terjebak dalam siklus pemanfaatan, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih damai, lebih autentik, dan lebih saling menghargai. Dengan pemahaman ini, kita akhirnya dapat membebaskan diri dari beban penyesalan dan pengkhianatan, dan melangkah maju dengan kekuatan baru. Setiap pengalaman, baik itu pengalaman baik maupun buruk, memberi kita pelajaran yang penting. Melalui pengalaman merasa dimanfaatkan dan merasakan penyesalan, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tahu apa yang kita inginkan, dan lebih mampu memilih untuk membangun hubungan yang saling memberi dan menghargai. Pada akhirnya, kebaikan yang kita berikan akan menemukan tempatnya di dunia, dan kita akan menemukan kedamaian dalam memberi tanpa rasa takut atau kekhawatiran. Kita juga harus menyadari bahwa di balik setiap pengalaman yang menyakitkan, selalu ada ruang untuk perbaikan dan transformasi. Mungkin pada awalnya, kita merasa bahwa segala kebaikan yang telah kita berikan hanya disia-siakan atau dimanfaatkan, tetapi seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk melihat kembali pengalaman tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Ini adalah momen di mana kita mulai mengenali nilai kebaikan dalam diri kita sendiri, bukan hanya berdasarkan bagaimana orang lain meresponsnya, tetapi berdasarkan niat dan ketulusan yang kita miliki ketika memberi. Dalam banyak hal, kita seringkali terlalu terfokus pada cara orang lain memperlakukan kita, seolah-olah validitas kebaikan kita hanya tergantung pada balasan yang kita terima. Namun, pada kenyataannya, kebaikan sejati tidak memerlukan pengakuan atau balasan. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita sebenarnya sedang memperkaya diri kita sendiri, bukan dalam bentuk materi atau penghargaan eksternal, tetapi dalam bentuk kepuasan batin yang datang dari tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Inilah yang pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kebaikan tidak selalu berarti mendapatkan timbal balik langsung. Seringkali, kebaikan yang kita berikan akan kembali pada kita dalam cara yang tidak kita duga,
melalui jalan yang berbeda dan dengan cara yang lebih mendalam. Namun, ini bukan berarti kita harus terus memberi kepada orang yang tidak menghargai kita atau tidak memiliki itikat baik. Menyadari bahwa tidak semua orang berhak menerima kebaikan kita adalah langkah penting menuju pemulihan dan kebijaksanaan. Kadang-kadang, kita perlu belajar untuk menetapkan batasan yang jelas, untuk melindungi diri kita sendiri dari orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan kita tanpa memberikan apapun sebagai balasan, baik dalam bentuk rasa terima kasih, dukungan, atau perhatian. Batasan ini bukanlah tanda ketidakpedulian atau egoisme, tetapi cara kita untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dan memastikan bahwa kita tidak kehilangan diri kita dalam proses memberi. Pada titik ini, kita mungkin mulai merasakan rasa damai yang datang dengan memilih untuk memberikan kebaikan kepada orang yang benar-benar layak menerimanya. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi siapa yang ada dalam hidup kita dan siapa yang benar-benar menghargai kebaikan yang kita beri. Mungkin, kita akan menemukan bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak hanya menerima kebaikan kita, tetapi juga memberi kembali dengan cara yang sama. Mereka yang memberi, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena mereka memahami nilai dari saling berbagi. Dalam hubungan seperti ini, kebaikan bukanlah sesuatu yang dimanfaatkan, melainkan saling memperkaya dan memperkuat satu sama lain. Bagi mereka yang telah memanfaatkan kebaikan kita, saat-saat penyesalan seringkali datang dengan perasaan kehilangan. Mereka mungkin mulai menyadari bahwa mereka telah merusak hubungan yang sebenarnya berpotensi memberikan banyak hal positif dalam hidup mereka. Namun, penyesalan tanpa tindakan nyata untuk berubah hanya akan membawa mereka lebih jauh ke dalam kesepian dan rasa bersalah. Sementara itu, bagi mereka yang merasa dimanfaatkan, hal yang sama juga berlaku. Kita harus memilih untuk tidak terjebak dalam perasaan menyalahkan diri sendiri, tetapi sebaliknya, belajar untuk melepaskan dan bergerak maju dengan cara yang lebih sehat. Menghadapi kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu adalah bagian dari proses penyembuhan, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Melepaskan hubungan yang tidak lagi sehat bukanlah hal yang mudah, tetapi kadang-kadang ini adalah langkah yang paling bijaksana. Ini mungkin melibatkan keputusan yang sulit, seperti mengakhiri hubungan yang telah lama kita pertahankan atau memutuskan untuk membatasi interaksi dengan orang-orang yang terus memanfaatkan kita. Namun, dengan setiap langkah melepaskan, kita memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban rasa sakit atau kekecewaan yang berlarut-larut. Proses ini juga membuka peluang bagi kita untuk membangun hubungan baru yang lebih sehat, lebih mendalam, dan lebih saling menghargai. Sebagai individu yang telah melalui proses ini, kita akan menjadi lebih bijaksana dalam memberi, lebih cermat dalam memilih orang yang layak mendapatkan kebaikan kita. Kita akan tahu kapan harus memberikan tanpa mengharapkan balasan, dan kapan harus menahan diri untuk menjaga kesejahteraan kita. Kebaikan kita akan tetap menjadi bagian dari siapa kita, tetapi kita tidak lagi akan membiarkannya disalahgunakan atau dimanfaatkan. Kita akan lebih paham bahwa menjaga diri sendiri bukanlah egois, melainkan bagian dari menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Pada akhirnya, meskipun kita mungkin merasa kecewa atau terluka oleh orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kita, kita juga akan belajar untuk melihat nilai dalam setiap pengalaman yang kita jalani. Setiap kebaikan yang kita berikan, meskipun kadang-kadang disalahgunakan, tetap memiliki nilai yang mendalam, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang benar-benar menghargai dan meresponsnya dengan cara yang baik. Kita akan terus berkembang, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sadar akan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dalam setiap hubungan yang kita jalin. Dengan cara ini, kita akhirnya dapat menciptakan dunia yang lebih penuh dengan saling pengertian dan saling menghargai, di mana kebaikan tidak hanya diberi, tetapi juga dihargai dan diterima dengan tulus. Kebaikan sejati adalah tindakan yang tidak hanya memberi kepada orang lain,
tetapi juga kepada diri kita sendiri dalam bentuk rasa hormat, perhatian, dan perlindungan terhadap kesejahteraan kita. Ketika kita belajar untuk memberi dengan bijaksana dan melindungi diri kita dari penyalahgunaan, kita tidak hanya menjaga integritas kita, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan di masa depan.